Udah? Oke. Batuk dulu. Nih kamera lu jatuh. Tuh. Waduh. Bos dia kebayang korek ntar sakit bede. Rifki Muhammad atau yang terkenal dengan Eko Warnas TOP. Eko Warnas TOP kan Terkenal juga sih. terkenal, lu pede aja gitu kan. Secara program kan TOP kan 5 tahun. Iya. Udah jalan, lu berapa tahun gabung di TOP? Ada 2 tahun, mungkin 2 tahun ke 3 tahun lah. 2 tahun tayang setiap hari, lu masih bilang nggak terkenal, kufur nikmat lu. Kan diceramahin kan gua. Iya, pede aja gitu, pede gitu. Yang terpenting kan alhamdulillah masih bekerja masih gitu. berkarya, bekerja, dapat pemasukan. Lu lebih terkenal Rifki apa Eko? Eko lah. Dengan predikat lu lebih terkenal Eko, lu gimana? Kadang-kadang pada saat di luaran, mungkin kalau masih dalam situasi atau lokasi kerja, itu nggak masalah ya. Tapi pada saat kayak di luar dipanggil Eko kadang-kadang bukannya kita sombong, kita nggak sebenarnya manggil kita. Oh iya, karena pada manggil saat kita di luar bukan. ngelepas ya udah gue Rifki lagi kan. Nah di situ kadang-kadang gue jadi kayak kok Eko nggak kalau dipanggil, oh baru nengok, oh iya gue maksudnya. Jadi kadang-kadang masih suka ya kaget lah. Lebih nyaman dengan nama Rifki apa Eko? Lebih nyaman dengan Rifki atau Eko? Gimana ya? Ya Rifki adalah gua sehari-harinya gua gitu, nongkrong di mana, main sama teman-teman yang lama, pasti semuanya tetap memanggilnya Rifki kan. Tapi kalau Eko adalah ya sosok di tukang ojek pengkolan, penjualan. Sebenarnya panggilan lu sebelum Eko itu apa sih? Banyak, gua dipanggilnya Rifki, Rifkai, Bonge, Bonge, Rabbit. Di kampus gue dipanggilnya Rabbit. Kelinci. Kenapa? Karena, sering nyolong? Ya enggak, kan gue waktu itu ada film 8 Mile, Eminem, nah gue dianggap mirip. Sama panggilannya pemerannya Rabbit. Lu ketawa, gue serius, gue nggak bercanda. Lu mirip Eminem? Iya, mirip kelincinya Eminem. Rabbit, di kuliah Rabbit. Setiap tongkrongan beda-beda lah panggilan gue. Jadi mungkin penonton di channel gue ini nggak tahu bahwasanya Rifki Muhammad atau Eko ini dulu sama satu, bukan satu angkatan, tapi lahirnya itu sama dari ajang pencarian bakat. Waktu itu API, audisi pelawak TPI, tahun 2003 kalau nggak salah. Maaf, 2005. Kalau gue kan API 4, audisi pelawak TPI angkatan keempat, di sekitar tahun 2007-2008, gue lupa. Lu API keberapa? API 2 waktu itu. API 2, juara berapa? Juara 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rifki Muhammad, faktanya juara 1 audisi pelawak TPI. Lu merasa lucu gak sih? Lucu itu relatif sih ya sih. Karena setiap orang tuh punya selera humor yang beda-beda. Ada yang suka dengan selera humornya hanya dengan verbal, ada ya. Jadi maksud gua tingkatan lucu seseorang tuh beda-beda sih menurut gua, penilaian lucu atau enggaknya ya. Tapi ketika lu bisa juara 1 itu berarti kan artinya jokes lu kan yang lu sampein lewat media televisi itu kan bisa diterima, pada akhirnya ngedukung kan gitu kan. Itu dinilai dari apa? Juri atau apa waktu itu? Itu SMS. Oh ya, ya kalau iya. Pura-pura nggak tahu. Iya. Kenapa? Kenapa? Gua nggak bisa panas, Pur. Nah, sombong hidupnya di AC mulu. Bukannya sombong, gua tuh ada penyakit lah, ibaratnya hiperhidrosis. Jadi gua tuh gampang keringatnya berlebih. Jadi panas dikit tuh gua gampang keringatannya parah. Jadi melebihi manusia pada normalnya. Makanya gua bawa kipas angin. Bukan biar kayak artis, biar nggak nyusahin kameramen sama make up-nya. Hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Emang ada bahasa ininya kesehatannya itu?
Ada hiperhidrosis dan kalau nggak salah itu emang beberapa orang di muka bumi itu pasti ada yang namanya hiperhidrosis. Kalau zaman dulu kayaknya, kalau biasanya tuh remaja hiperhidrosisnya tuh berkeringat berlebihnya di telapak tangan, di ketiak atau di mana. Nah kalau gua di sebagian tubuh gua gitu. Di sebagian Tubuh lebih gampang berkeringat nih, misalkan atas nih, ke bawah, bawah ke atas atau kanan kiri? sampai perut lah, setengah Setengah. Bagian mana yang keringat berlebih? keringat bagian kiri. Bagian kiri keringat berlebih, Bebas. yang sini biasa. Biasa. Lu pernah konsultasi kesehatan ke masalah itu belum? Oh, udah pernah MRI gua malah untuk ngecek. Apa? MRI. MRI itu? Oh, ngerti lo bahasa medis tinggi dikit lu nggak ngerti MRI. Apa sih? Yang dimasukin pokoknya di CT scan. kayak CT scan tapi lebih canggih daripada CT scan MRI itu. Terus kata dokter apa tuh? Keringat sebelah tuh. Hiperhidrosis ini adalah cuman salah satu penyebab keringat berlebihnya gue ini disebabkan oleh hal lain. Ini adalah satu, ibaratnya adalah penyakit berikutnya. Jadi ada penyakit utamanya yang harus di MRI dan ternyata di situ menimbulkan hiperhidrosis ini gitu. Efek sampingnya apa sih kok kalau penyakit itu? Hiperhidrosis sebenarnya efek sampingnya apa ya? Lebih kayak karena tubuh lu bakal ngeluarin keringat atau cairan berlebih, akhirnya kan kalau ini dehidrasi dan lu sedikit hilang konsentrasi, lebih mudah capek atau segala macam. Berarti kayak lu olahraga nih, lu habis keringetan nih, capek kan karena tubuh lu ngeluarin. berarti gini dong, orang kalau misalnya kita olahraga selalu bilang mau kemana lu? Badminton nggak? Wah ngapain nyari keringat? Berarti logikanya lu nggak usah perlu gerak banyak-banyak, lu udah keringetan, lu bisa dikatakan sehat dong. Ya enggak juga, karena gue berlebih. Harusnya pada normalnya, harusnya gue bergerak dulu baru berkeringat. Tapi kan gue nggak bergerak atau apa, tapi kepanasan dikit itu bakal berkeringat. Itu dari segi kesehatan itu termasuk kategori penyakit yang berbahaya, biasa, atau sebenarnya itu wajar terjadi pada manusia gitu? Ya, nah kalau itu mungkin gue kurang ngerti ya, tapi ya di antara sepersekian juta manusia pasti ada, gue yakin sih ada. Cuman emang tidak semua orang akan mengalami itu. Gitu. Tapi emang ada tuh penyakit kayak begitu? Atau baru lu? Ada dari zaman dulu ada. Gue yakin. Kalau enggak ya gimana dokter bilang ini hiperhidrosis? Ada di Google lo cek aja hiperhidrosis. Pasti ada. Ibaratnya mungkin memang tidak seperti kebanyakan kayak pilek, flu atau apa yang semua manusia bisa kena. Tapi ini nggak semua manusia kena, tapi ada beberapa. Ibaratnya seperti ya kayak penyakit yang cancer kan nggak juga semua orang kena kan, seperti kayak gitulah. Oh, tapi itu bisa disembuhkan kalau lu periksa ke dokter apa gitu? Nah, kalau hiperhidrosis gue ini kan masalahnya adalah disebabkan ada penyakit lainnya. Jadi hiperhidrosis gue ini adalah sebab karena gue mempunyai penyakit lain. Jadi akhirnya timbul lagi hiperhidrosis. Jadi ada penyakit lain, kemudian diikutin hiperhidrosis. Ada penyakit sebenarnya yang mengakibatkan hiperhidrosis ini gitu. Apa tuh penyakit apa? Jiwa? Enggak lah, jiwa sih nggak terlalu sakit, cuman hati. Terganggu. Apa ya? Susah untuk dijelaskan karena penjelasan dokternya sendiri itu lumayan panjang dan dia juga menyarankan untuk dilakukan MRI lagi. Kalau kemarin kan gue sempat MRI itu hanya di kepala tok. Dia sekarang minta di bagian tulang sumsum belakang, terus juga minta MRI gue sampai ke punggung untuk lebih ketahui lagi, lebih jelasnya lagi. Cuman dia udah ada beberapa keyakinan kalau ini gejala-gejala ini udah mengarahnya ke sana gitu. Ke sana. Ke penyakit yang hiperhidrosis atau yang lu bilang. Karena ini kan gue sebenarnya ada dua yang diketahui, jadi ada dua. Gue mempunyai hiperhidrosis dan ada kelemahan sebagian tubuh. Apa itu nama bahasa medisnya gue nggak tahu lah, lupa lah. Itu udah diketahui tuh pada saat itu kan, karena sebelah kiri gue berkeringat tapi kanan gue lebih lemah. Nah itu disebabkan oleh pokoknya ada gangguan di sekitar cairan tulang sumsum belakang ke otak, katanya begitu. Cuman dia mau lebih fix dan sure-nya minta MRI lagi.
dari kapan sih? Atau lu merasakan itu dari kapan gitu? Atau sejak lu umur berapa, atau emang lu dari kecil udah kayak begitu? Enggak dari kecil? Enggak dari kecil. Mungkin 5 tahun ke belakang. Tapi ini salah gua sih sebenarnya. Harusnya menjalankan pola hidup yang lebih sehat, olahraga atau segala macam, tapi guanya sendiri masih kadang-kadang olahraga tapi besokannya malas. Harusnya secara rutin untuk ngurangin penyakit itu. Kira kata dokter itu bisa disembuhkan nggak sih? Kalau bisa ditemukan secara udah yakinnya. Nah, sekarang kan gue belum sempat untuk melakukan MRI lagi karena gue juga takut, karena mengarahnya tuh ke sesuatu yang kok tiba-tiba serius. Loh ya enggak, maksudnya kan begini, kalau misalnya lu MRT terus apa? MRT Ajinawi itu. MRI, itu misalnya lu MRI kan ketahuan nih. Penyakit lu ada di bagian mana? Misalnya. Jadi lu kan secara pengobatan medis itu kan lu akan mengkerucut ke situ gitu. Iya. Kalau lu nggak ke sana kan otomatis lu masih meraba-raba gitu, dan lu cuman ya udahlah gini aja lah, gue jalanin aja lah. Sebenarnya udah ada sedikit udah ada keyakinan, karena sebenarnya udah mengarah ke sana semua, hanya tinggal ibaratnya bukti pasnya seperti itu, karena gejala-gejalanya segala macam udah menunjukkan ke satu kesimpulan bahwa ini bermasalahnya ada di tulang sumsum otak dan tulang sumsum belakang, kalau nggak salah seperti itulah. Gue lupa ingat, soalnya bahasa medisnya itu panjang banget, dan kalau itu benar, itu penyakit yang diduganya itu adalah ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diminimalisir segala macam. Penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Karena gue bacanya pada saat dia ngasih tahu kemungkinan itu, gue Google sendiri kan, Google sendiri nama penyakitnya apa, kan ada juga di. Ya lu kalau googling kayak begitu pada akhirnya lu cuman nggak, istilahnya ya akhirnya menerka-nerka sendiri. Iya, tapi akan kemungkinan secara mental lu malah akan makin terbebani kok kalau misalnya lu nggak bisa menerjemahkan, misalnya ini adalah tulang belakang atau sumsumnya mampet atau gimana. Karena nggak ada yang menjelaskan, pada akhirnya lu menerjemahkan sendiri. Itu salah kalau menurut gua. Lu jadi nggak bisa berobat. Di dalam gitu. Tulisan surat MRI-nya, keterangannya itu udah ditulis suspek apa nama penyakit utamanya, itu udah sangat jelas seperti itu kan. Dan hiperhidrosis sendiri, gue baca, kalau nggak salah itu tidak bisa disembuhkan. Kelemahan di sebagian tubuh tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dilatih. Jadi hanya bisa dilatih supaya lebih kuat. Hanya bisa dilatih supaya lebih kuat. Supaya tidak terlalu jomplang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi udah ada gejala ini nih, kalau lu biarkan ini terus menerus akan lebih parah. Lu mesti melatih bagian tubuh lu yang satu lagi untuk lebih kuat. Berarti kalau ketika itu nggak bisa disembuhkan, artinya kan lu mengalami yang ini lemah sebelah itu juga kan? Berarti selamanya akan lemah dong? Nah iya, harus dilatih, makanya mesti anjurannya tuh banyak kalau itu, mesti ikut fisioterapi untuk melatih sebagian tubuh. Misalkan kayak lu nih ngangkat sebuah ember, misalkan yang bagian lebih lemah lu mana, nanti itu akan coba diberatkan ke dia untuk melatih supaya seenggak-enggaknya tidak terlalu jomplang. Kalau nggak salah sih seperti itulah iniannya. Syahwat lemah nggak? Syahwat sih nggak lemah. Ekonomi lemah. Ekonomi sedikit lemah, tapi ya. Tapi harus berobat. Tetap berobat. Lu berobat kemana aja? Atau cuman ke dokter atau minuman herbal gitu? Herbal tuh, gua tuh sebenarnya alternatif untuk herbal ya, bukan kayak ke yang aneh-aneh. Sangat menyukai juga. Kenapa? Karena menurut gua tuh alam sebenarnya menyediakan obat-obatan untuk manusia. Hanya kita perlu
perlu mencarinya lagi aja. Kadang-kadang jadi sebenarnya kayak penyakit-penyakit yang simpel, kalau menurut gue pribadi nih ya, menurut gue pribadi, itu bisa disembuhkan sendirinya dengan alam, nggak perlu obat-obatan banget. Misalkan kayak pilek, oh yaudah minum jahe hangat. Nah kan kayak gitu sebenarnya disediakan oleh alam buat kita sembuh, tubuh kita sembuh gitu. Lu pernyataan lu ini nggak kayak profesor tuh. Si anjing, lu grogi ya. Lu Dah handphone gua. Yang handphone bisa disembuhkan, Pur. Yang Ini nggak di-cut lagi. maaf Yang, jangan di-cut. Ini lu pakai nyinggung-nyinggung gue jadi keingetan yang mau ambil mau di penjara. Gue jadi ger. Ya maksudnya tisu yang tumpah. Jambul numpain. Ngekok ding. Oh iya, kamera nyala. Ya. Enggak, lu ngerasa ini nggak? Ngerasa dibanci kamera ya? Siapa sih dia? Lu ngerasa itu nggak? Apa namanya? Rumah lu. Dia asalnya asal nyelonong aja, selonong boy. Lu ngerasa merasa ini nggak? Oh anjrit berat banget gue harus menderita penyakit ini atau enjoy aja? Ya kalau mau Si anjrit. Gue lagi mau serius banget jawaban gue. Lu nggak tahu timing lu, Bu. Ini kan gue bawa ke serius. Enggak, ini sebelah tetangga minta dipelin dulu. Bahasa pun masih Enggak, lu kan minta tisu handphone gua. Wah, handphone. Lu gimana? Apa? Apa? Iya itu maksudnya apakah dengan menderita penyakit hiperseks apa hidrosis. Si anjing ini kamera siapa yang megang sih? Hiper apa? Ini sebenarnya tujuan lu ini videonya kamera cuman akal-akalan doang ya, lu pengen enggak ini nyala ya? Si anjing Ini apa? Aduh Put. Rumah apa base camp? Banyak kuat yang masuk ke dalam. Aduh. Udah ya? Ya, dimulai lagi monggo. Oke ya. Ya. Nah, lu dengan menderita penyakit hiperhidrosis itu, lu pernah nggak sih mengalami satu titik di mana lu down banget atau lu kayak putus asa gitu? Gue ngerasa gue ini orang lemah gitu. Gue nggak bisa beraktivitas kayak orang-orang lain di mana setiap hari kemana-mana gue harus bawa kipas angin, gini dan sebagainya. Gue harus lemah bagian kanan gua gitu. Gue selama ini sebenarnya nggak terlalu memperdulikan sebenarnya, karena ibaratnya apa ya? Ya udah gue bawa coba ngejalanin hidup ini aja gitu, ngalir aja terus gitu. Cuman kan emang awal-awal dulu waktu awal syuting gue basah banget, gue masih cuek banget, nggak peduli banget apa segala macam, karena gue pikir gue ngapain sih dimanjain gitu. Cuman gue akhirnya menyadari bahwa keringat gue tuh jadi merepotkan untuk sebagian orang. Karena kan kalau jujur di kamera kan kita nggak boleh terlihat seperti tiba-tiba masa gue lagi ngobrol sama lo kok tiba-tiba gue ngucur sebelah doang. Ya kan iya. Di TV kan jadi aneh. Ya harusnya orang-orang yang sehat memaklumi lu karena ya, lu kan ada punya penyakit itu nggak lu bikin gitu. Iya. Artinya ya udah harusnya lu ya cuek aja, emang gue sakit ternyata gue sakit begini. Iya, itu gua ya mereka semuanya senang menerima, tapi kan ibaratnya masa iya gua mau ada rasa nggak enak, ada rasa cuek aja kayak gitu terusan. Sementara ini adalah salah satu kelemahan gua. Gimana caranya gue juga bisa berkarya, gue bisa bekerja, tapi juga tidak terlalu merepotkan yang lain. Jadi seperti wajarnya orang-orang biasa aja gitu. Makanya gua akalin dengan coba kipas atau gua bawa anduk atau apa supaya ya semuanya kan saling support. Dalam lingkungan tuh pasti semua saling support.
Tapi aslinya di belakang ngeluh kali. Apa? Di belakang ngeluh kali. Ih, Curiga gitu Eko. sih. Gue curiga sih gitu makanya. Makanya sekarang bawa kipas gue bawa juga golok. Handphone gua. Waduh, hilang Bur. Hilang Bur. Gila lu. Gue lagi cerita serius-serius tiba-tiba lu gimmick. Lu emang gak bener. Gila guys, hilang. Gue mesti gimmick. Gue ngomong panjang lebar serius. Gimmick. Endingnya gimmick kampret. Ya udahlah. Lu berharap sembuh? Berharap nggak? Sembuh pasti berharap untuk mencoba mencari sesuatu pengobatan. Oh iya tahu. Itu gini deh, pertanyaan gue rubah. Yakin nggak lu bisa sembuh dan hidup normal seperti orang-orang biasanya? Artinya lu nggak keringat sebelah atau lu nggak memiliki kelemahan secara fisikly sebelah gitu? Gue malah nggak pernah kepikiran banget itu ya. Maksudnya sembuh pasti kepingin dan berhak. Tapi harapan untuk benar-benar kayak sembuh total gimana ya? Gue jelasinnya gimana ya? Tapi gimana pertanyaan lu dah? Gue jadi bingung nih. Gue jadi lupa. Gue udah deg-degan nungguin jawaban lu. Gue udah begini nih. Udah set gini. Ntar gue editing gue gini set muka ke lu set. Gue udah ngelihat berkaca-kaca air lu. Wah ini oke nih. Ini bagus nih. Acen gitu tuh. Jadi lu malah gue pertanyaan gue lupa. Lu masih itu nggak? Masih punya harapan untuk bukan untuk sembuh, keyakinan untuk bisa hidup normal gitu. Bisa, keyakinan ya, yakin normal kembali gitu. Kayak gue ngeliat gue kan energik banget tuh, iya. Nggak pernah keringetan. Gue juga sakit. Udah mulai kesel sih, tapi gimana ya? Iya gimana? Ya, kalau keyakinan buat sembuh, ada lah kan, Allah Maha Memberi, Allah Maha Menyembuhkan. Tapi, Pur, kok nggak ada iniannya, Bro? Si anjing, lu minta pertanyaan serius, lu malah lagi mic kampret. Ini jawab dulu pertanyaan gua. Yakin atau nggak yakin, ya selama gua hidup, keinginan untuk sembuh itu pasti bakal ada terus. Gue sih yakin yang dikasihnya aja lah. Maksudnya, gue yakin sih bisa gue minimalisir banget kalau gue olahraga dengan teratur, gue pola hidup gue lebih teratur, lebih sehat, lebih ya kayak segala sesuatunya itu lebih tertata lah. Nah masalahnya kan kadang-kadang gue ini emang sebagai seseorang pemuda ya, motivasi namanya manusia lah. Motivasi kan kadang naik turun, semangat naik turun ya. Ntar tiba-tiba gue yakin banget gue bisa sembuh, tapi ada saatnya gue juga down. Aduh, ini gimana ya? Yang penting jangan sampai terlalu terlihat aja lah. Gitu. Lu sakit lu masih tutupin ya? Untuk saat ini ya, ini makanya gue harap gak ditayangin. Kalau orang yang lihat lu mau ngomong apa? Gue tutup mata dulu ya. Gue ke belakang. Alhamdulillah, rumahnya udah direnovasi. Makasih Mas Pur. Saya nggak pernah nyangka. Udah rumah. Udah naskah. Terima kasih ya kok, lu udah banyak berbagi. Maaf ada semut. Semut beneran. Tuh, gue matiin tuh. Kasih juga Mas Pur ya. Maaf ada monyet. Itu gua. Anjing emang. Itu bahan lama loh gue. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Aduh. Lu apalagi sih, udah kan? Udah kelar semua? Nah kalau misalnya dari omongan kita dari tadi serius banget loh, Bro. Dari awal. Gue emang mintanya ini. Gue judulnya ntar Eko warung nasi TOP menderita sakit hidro
Hidroponik. Hidroponik. Buat cabe kali gue nanam cabe. Siapa tahu dari penonton yang di rumah atau dimanapun berada ini tahu obatnya, silahkan komen di sini. Itu bisa membantu lu. Iya sih. Aduh. Iya. Gue nyebarin penyakit gue sendiri di satu orang ramai. Bukan, lu nggak nyebarin, kan gue ngajak lu ngobrol di sini. Maksudnya ya jangan lu sakit nih, maksudnya jangan lu tutup-tutupin sendiri. Kan yang tahu gue doang. Akhirnya yang tahu lumayan banyak lah, kalau di lokasi pasti pada tahu nggak. Oh, tahu walaupun nggak ngeh banget kayak lu. Nah iya, maksud gue kan itu kayak gitu, nggak harus lu tutupin. Lu dengan lu gagah berangkat syuting, lu tutupin, akhirnya ntar penyakit itu kalau menurut gue numpuk, endingnya jadi penyakit yang besar. Jangan lu tutupin. Nah, justru lu tapi kemudian jangan lu umbar juga, maksudnya ya orang tahu, terus ada usaha untuk sembuh, ada niat untuk sembuh. Sebenarnya otak dan pemikiran kita ini bisa menyembuhkan penyakit. Lu tiap hari bangun pagi, keset. Tisu bego. Orang nangis lu. Tisu udah habis tadi. Tisu lu pakai buat ngelap handphone, gue dikasih keset. Thank you ya kak. Kalau Jono nonton nih, lu mau ngomong apa? John, lu tuh sohib gue John. Gila penjilat tadi lu ngomong. Anjay udah boleh. Udah boleh. Lu nonton kontennya di Denny Sumargo. Enggak nonton. Ya, lu ntar nonton. Pembasket sombong ya? Iya, bukan yang pembasket, curhat sama Bang Denny Sumargo. Di situ gua komen, akhirnya gue bisa tidur nyenyak Selama ini emang lu bermasalah apa dengan tidur lu? Apa? Bermasalah apa dengan tidur lu? Gue nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Emang ada masalah apa di keluarga? Gue dikunciin di sini. Gimana? Udah. Ya udah. Ini gue tayangin ya, boleh ya? Iya, tayangin deh. Nggak gue edit ya? Nggak diedit ya, terserah. Oke. Udah kesepakatan ya. Jangan lu minta take down. Iya. Kayak masker waktu itu, lu minta take down. Itu kan karena itu lagi parnonya, tiba-tiba wah kacau lah temen gue. Berarti sekarang udah nggak parno dong? Ya masih. Door to door. Siapa? Itu Deddy Corbuzier. Ya mas, diberes dulu mas. Nah, kalau mau in frame nggak apa-apa, Bu. Lu promo dong. Oh ya, jangan lupa buat subscribe channel daripada manajer gua, Doa Ibu Entertainment. Itu sebenarnya punya Ajis Doa Ibu loh, beneran. Itu nih ada. Gue curiga. Beneran. Ntar diomelin sama Ajis Doa Ibu. Bang Ajis maaf ya. Ini ntar gue bikin klarifikasi dong. Buset, nama Doa Ibunya dibajak. Oh iya. Parah. Wartegnya ada Doa Ibu. Ada warteg Doa Ibu masih di rolling aja. Sehari semalam. Dar. Wayang suntuk. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video saya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dicuekin. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum komen silahkan di komen. Yang udah komen boleh komen lagi. Yang udah subscribe boleh subscribe lagi. Monggo lah, terserah lah. Pokoknya video ini untuk Anda semuanya. Terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dah.